Setelah 10 menit saling bergumul, mereka pun mengakhiri perbuatan terlarang mereka. Ruangan mobil mewah Rudy yang semula dingin menjadi hangat karena perbuatan mereka. Setelah Rudy puas, ia langsung menyuruh Nana untuk keluar terlebih dahulu dari mobilnya. Sebelum keluar dari mobil Rudy, Nana mengamati para karyawan yang berlalu lalang di parkiran terlebih dahulu. Setelah dirasanya tidak ada orang, Nana langsung keluar dari mobil Rudy dengan cepat agar tidak ada karyawan yang melihatnya keluar dari mobil Rudy, karena hal itu bisa menciptakan gosip antara Rudy dan Nana. Tanpa mereka sadari, sedari tadi ada sepasang mata yang secara tidak sengaja melihat Nana keluar dari mobil Rudy. Dia yang dari tadi curiga karena melihat mobil Rudy bergoyang-goyang, sengaja menunggu untuk mencari tahu siapa yang akan keluar dari dalam mobil itu. Aldo berangkat bekerja dengan banyak pertanyaan di otaknya. Ia merasa heran dengan istrinya akhir-akhir ini. Banyak yang berubah dari istrinya itu. Istrinya yang sering menolak diajak bercinta akhir-akhir ini. Jangankan bercinta, untuk sekedar Aldo mencium kening Nana pun sepertinya Nana sudah tak mau. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Aldo di tengah mengemudikan motornya. Pagi ini pun Nana menolak diantarkan olehnya ke kantor dengan beralasan berangkat naik angkot bersama temannya. Padahal Aldo tidak tahu teman mana yang dimaksud oleh Nana itu. Sebenarnya ia merasa curiga, tapi ia selalu menepis pikiran negatifnya terhadap Nana. Ia tidak mau menjadi suami yang tidak mempercayai istrinya, apalagi Nana bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan di otaknya, sampai-sampai Aldo baru tersadar jika ia sudah sampai di kantor Pak Bagas. Aldo mengingat kejadian-kejadian yang telah ia alami saat Nana menolaknya bercinta dengan alasan capek bekerja, saat Nana menolak dicium olehnya, saat Nana didekati olehnya. Mungkin memang dia sedang banyak pekerjaan di kantornya, gumam Aldo. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Aldo terkejut. Ia langsung menolehkan kepalanya. Non Silvi, kenapa non? Tanya Aldo terkejut. Ia langsung turun dari motornya. Saya dari tadi panggil-panggil Mas Aldo, ujar Silvi. Aldo tersenyum canggung. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Maaf non, anterin saya ke mall. Mau nyari gaun buat acara peresmian hotel baru papa. Silvi dari tadi memang menunggu kedatangan Aldo untuk mengantarkannya ke mall. Saya yang anterin non, tanya Aldo seperti tidak percaya. Tidak biasanya Silvi meminta Aldo mengantarnya. Biasanya Silvi kemana-mana mengemudikan sendiri. Tapi kali ini Silvi meminta Aldo untuk mengantarnya. Iya, siapa lagi? Ayo. Silvi memberikan kunci mobil miliknya kepada Aldo. Tapi non, saya belum izin sama bapak, ujar Aldo. Tidak enak dengan Bagas, karena Bagas adalah bosnya. Gak usah, saya udah izin papa untuk minta diantar sama Mas Aldo. Silvi langsung masuk ke dalam mobil miliknya. Aldo adalah supir pribadi Bagas, maka dari itu kemanapun Aldo pergi ia harus meminta izin kepada bosnya itu.
Seperti sekarang, karena Sylvie sudah izin, dia pun mau mengantarkan Sylvie ke mall untuk mencari gaun yang akan dipakai saat acara peresmian hotel papanya itu. Tidak ada percakapan antara Sylvie dan Aldo. Aldo fokus menyetir mobil, sedangkan Sylvie fokus memainkan ponselnya. Aldo merasa cukup canggung berduaan dengan Sylvie. Pasalnya, ia tidak terbiasa dengan Sylvie. Selama ia bekerja dengan Bagas pun, ia tidak pernah berinteraksi dengan Sylvie. Ia hanya tahu Sylvie saja, karena Sylvie adalah putri dari Pak Bagas. Cukup lama Aldo menyetir mobil. Ia tidak tahu mall mana yang sering didatangi oleh putri dari bosnya. Mata Aldo melihat ke arah cermin di depan mobil yang memantulkan Sylvie sedang memainkan ponselnya. Aldo berdehem. "Maaf non, kita pergi ke mall mana ya?" tanya Aldo. Sylvie langsung melihat ke arah depan, memperhatikan jalanan. "Mall yang di depan aja, dekat pertigaan di depan," jawab Sylvie. Aldo mengangguk, lalu melajukan mobilnya masuk ke basement mall itu. "Saya nunggu di sini atau ikut bawa belanjaan non Sylvie?" tanya Aldo. Aldo bingung harus berbuat apa, sebab untuk pertama kalinya ia mengantarkan Sylvie ke mall. Jadi ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan ketika mengantarkan Sylvie ke mall. "Ikut aja, kayaknya saya bakal lama juga di dalam." Aldo mengangguk, lalu ia mengikuti langkah Sylvie di belakang, sedangkan Sylvie fokus mencari-cari toko yang sekiranya bagus untuknya. Langkah Sylvie masuk ke sebuah toko-toko ternama. Ia mengambil beberapa baju. Aldo yang merasa bingung berinisiatif sendiri membawa baju yang ada di tangan Sylvie. "Biar saya saja non," kata Aldo. "Gak apa-apa mas," tanya Sylvie. "Gak apa-apa non, lagian kan saya bawahan non Sylvie. Tugas saya ya bantuin non Sylvie." Aldo tersenyum, lalu mengambil baju yang sudah dipilih oleh Sylvie tadi. Sylvie lalu kembali mengambil gaun-gaun yang sekiranya cocok untuk tubuhnya. Tidak terlalu seksi dan ribet. Sylvie memang bukan tipe wanita yang sering memakai baju seksi dan ribet. Setelah cukup memilih gaun, ia pun langsung pergi ke ruang ganti, sedangkan Aldo menunggunya di luar. Sylvie mencoba gaun yang sudah ia pilih tadi satu persatu, dan ia meminta pendapat Aldo mengenai gaun itu. Apa cocok untuknya atau tidak? "Semuanya terlihat bagus dan cocok untuk non Sylvie," jawab Aldo. Semua gaun yang dicoba oleh Sylvie bagus. Aldo juga mengatakan jika semua gaun itu cocok untuk Sylvie, karena Sylvie memang cantik. "Apa gak ada yang lebih bagus gitu mas? Masa semuanya bagus?" kata Sylvie heran. "Coba pilih satu yang menurut Mas Aldo cocok buat saya," lanjut Sylvie. Aldo tersenyum canggung. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Sepertinya gaun yang pertama sama yang ketiga cocok untuk non Sylvie. Sangat cocok dengan kulit non Sylvie yang putih." Akhirnya Aldo mengeluarkan pendapatnya. "Oke, terima kasih Mas Aldo." Sylvie pun langsung membawa gaun yang menurut Aldo cocok dengannya ke bagian kasir. Lalu ia membayar gaun yang memiliki harga mahal itu. Tidak hanya sampai di sana,
Sylvie kembali masuk ke toko yang menjual heels. Kali ini ia tidak meminta pendapat Aldo karena ia hanya mencari heels yang cocok untuk gaunnya. Setelah selesai berbelanja, Sylvie merasa lapar. Ia melihat ponselnya. Pantas saja ia merasa lapar. Ternyata ini sudah siang. Kita makan dulu ya. Mas Aldo juga pasti lapar kan? Ujar Sylvie. Enggak non. Kalau non Sylvie mau makan, makan aja. Saya nunggu di mobil ya. Aldo menolak ajakan Sylvie. Aldo merasa tidak nyaman makan berdua dengan anak dari bosnya itu. Mengantarkan Sylvie ke mall saja membuatnya merasa canggung. Mengantarkan Sylvie ke mall saja membuatnya merasa canggung. Apalagi makan berdua. Saya gak mau tahu ya, Mas Aldo harus makan. Mas Aldo kan sudah bantuin nyari gaun. Mas Aldo kan sudah bantuin saya nyari gaun, ujar Sylvie, kukuh mengajak Aldo makan bersama dengannya. Gak usah non, lagian saya gak lapar kok. Lagi-lagi Aldo menolak ajakan Sylvie, padahal Aldo merasa lapar karena tadi pagi tidak sarapan sampai kenyang. Kamu gak perlu canggung sama saya mas, sama seperti papa. Saya juga menganggap semua karyawan papa seperti keluarga. Apalagi kamu yang sering kemana-mana ikut sama papa, ucap Sylvie meyakinkan Aldo. Dengan terpaksa, Aldo mengikuti langkah Sylvie yang berjalan menuju ke sebuah restoran di mall tersebut. Tiba-tiba Sylvie menghentikan langkahnya saat melihat seorang pria yang terlihat tidak asing di matanya. Ia mengerutkan keningnya, melihat dengan teliti pria itu supaya tidak salah lihat. Pria itu Randy, kekasih sekaligus tunangannya. Tapi siapa wanita cantik yang digandeng oleh Randy ke restoran itu? Randy, gumam Sylvie. Aku tidak salah lihat kan? Siapa wanita cantik yang digandeng olehnya? Tanya Sylvie pada dirinya sendiri. Sylvie kemudian ikut masuk ke dalam restoran sambil terus mengamati Rudy yang terlihat mesra dengan teman wanitanya itu.